Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Yudina Muati dari 1242. Di sini saya akan menanyakan kepada teman-teman saya, menurut mereka apa sih perbedaan sistem pelaksanaan pada sistem demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila? Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila. Nah, demokrasi terpimpin sendiri itu adalah demokrasi dengan sistem pemerintahannya itu kebijakan dan keputusannya itu berada di tangan presiden. Jadi rakyat itu tidak memiliki wewenang apa-apa dalam demokrasi ini. Sedangkan dalam demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang digunakan pada masa ini, di mana penyelenggaraan pemerintahan dan negara berdasarkan UUD 1945. Selanjutnya, saya akan berkeliling untuk menanyakan pendapat teman-teman saya mengenai perbedaan sistem pelaksanaan pada masa demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila. Di sini saya sedang bersama Chelsea dan Damayanti. Nah, Chelsea, coba sebutkan menurut kamu apa sih sistem pelaksanaan pada masa demokrasi terpimpin? Pada masa demokrasi terpimpin itu dipimpin oleh presiden. Jadi kan pas itu kan Soekarno sebagai pemimpin negara, kekuasaan terpusat sepenuhnya pada beliau. Oh, oke, terima kasih Chelsea. Selanjutnya Damayanti, apa pendapat kamu, Dam? Menurut saya, terbatasnya peranan partai politik yaitu pada masa berlakunya sistem demokrasi terpimpin, peran partai politik menjadi sangat terbatas. Oke, terima kasih untuk Chelsea dan Damayanti. Selanjutnya saya akan berpencar ke teman-teman yang lain. Nah, di sini saya sedang bersama dengan Alvinda. Nah, Alvinda, coba sebutkan menurut kamu apa sih sistem pelaksanaan pada masa demokrasi terpimpin? Nasakom. Nasakom itu nasionalisme, agama, dan komunis. Nasakom adalah konsep politik yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno di Indonesia serta merupakan ciri khas dari demokrasi terpimpin. Terima kasih. Oke, terima kasih pendapatnya Alvinda. Selanjutnya saya akan berkeliling untuk bertanya kepada yang lainnya. Nah, di sini saya sedang bersama Dila. Halo. Nah, Dila, coba sebutkan apa sih menurut kamu sistem pelaksanaan pada masa demokrasi terpimpin? Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem ekonomi terpusat. Nah, jadi sistem ekonomi terpusat itu disebut juga sebagai sistem ekonomi komando. Pengertiannya yaitu suatu sistem ekonomi di mana seluruh perekonomian itu diatur dan ditentukan oleh pemerintah pusat. Nah, terdapat juga beberapa ciri ekonomi terpusat. Yang pertama yaitu semua sistem ekonomi terpusat itu di pemerintah atau komando. Yang kedua yaitu yang kedua yaitu peran swasta atau masyarakat sangat minim. Yang ketiga bertujuan untuk menyamaratakan kondisi ekonomi rakyat. Dan yang terakhir yaitu tidak adanya persaingan. Oke, terima kasih Dila atas pendapatnya. Selanjutnya saya akan berkeliling untuk bertanya kepada yang lainnya. Nah, di sini saya sedang bersama Nabila dan Fani. Nah, menurut kalian itu apa sih contoh sistem pelaksanaan pada masa demokrasi terpimpin? Yaitu paham sosialisme. Sosialisme itu sendiri adalah serangkaian sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri pekerja serta teori-teori dan gerakan politik yang terkait dengannya. Oke, terima kasih Nabila. Selanjutnya Fani, apa sih menurutmu Fan? Kalau menurut saya, meluasnya peranan ABRI atau TNI karena kekuatan TNI yang mendukung kembali ke UUD 1945 setelah Badan Konstituante mengalami kegagalan dalam menyusun UUD yang baru. Dan PKS sebagai unsur politik karena didukung oleh Presiden Soekarno serta dinaungi oleh kebijakan Nasakom. Oke, terima kasih untuk Fani dan Nabila. Saya akan melanjutkan bertanya kepada yang lainnya. Nah, tadi kan sudah dibahas tentang demokrasi terpimpin. Sekarang kita akan tanya-tanya tentang contoh dari demokrasi Pancasila. Di sini kita punya Septia. Sep, sebutin dong contohnya demokrasi Pancasila, satu aja. Menurut saya menggunakan sistem presidensial atau biasa disebut dengan sistem kongresional, di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Terima kasih Septia. Sekarang kita lanjut.
Nah, selanjutnya saya mau tanya-tanya lagi tentang contoh dari demokrasi Pancasila. Di sini kita ada Wahyu Bintang. Perkenalkan, nama saya Wahyu Bintang Nugroho. Tang, sebutin dong contoh dari demokrasi Pancasila satu aja. Yaitu mengutamakan kepentingan negara. Nilai mengutamakan kepentingan negara berarti ada keinginan untuk menyatukan bangsa Indonesia. Apalagi bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, budaya, dan negara, dan berbagai ras juga. Akibat keinginan itulah terwujud rasa nasionalisme yang sangat besar, cinta tanah air dan bangsa. Iki lirik. Terima kasih Wahyu Bintang. Dadah dulu. Terima kasih. Selanjutnya kita tanya-tanya lagi. Nah, untuk cari tahu tentang contoh selanjutnya dari demokrasi Pancasila, kita tanya ke Syifa yuk. Halo, contohnya musyawarah untuk mufakat. Musyawarah untuk mufakat merupakan proses membahas persoalan secara bersama demi mencapai kesepakatan bersama. Terima kasih Syifa. Selanjutnya kita mau tanya tentang contohnya lagi kepada Supriyati. Sebutin dong Supriyati. Sebuah negara di mana tampuk pemerintahannya yang akhirnya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan bangsawan dan dipimpin oleh seorang presiden. Terima kasih. Wow. Nah, untuk contoh tentang demokrasi Pancasila selanjutnya, kita tanya ke Eva. Kedaulatan ada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Makna kedaulatan rakyat adalah di mana rakyat menjadi penguasa tertinggi suatu negara. Negara-negara yang menganut konsep tersebut menjalankan sistem politik demokratis, di mana setiap permasalahan diselesaikan dengan adanya pemungutan suara atau aspirasi rakyat. Terima kasih Eva. Nah, setelah nanya Eva, sekarang kita mau nanya tentang demokrasi Pancasila, yaitu contohnya kepada Fajar Bimo. Contohnya Bim. Tidak memaksa kehendak. Tidak memaksa kehendak adalah tidak memaksa dan mengatur sesuai dengan keinginan sendiri. Dan contoh dari tidak memaksa kehendak adalah dalam bermusyawarah, yaitu tidak memaksakan pendapat untuk diterima orang lain dan harus menghargai pendapat orang lain. Terima kasih. Nah, setelah kita tanya kepada Fajar Bimo, selanjutnya kita mau tanya kepada Nafa contoh dari demokrasi Pancasila. Satu aja. Contoh demokrasi Pancasila yaitu pemerintahan konstitusi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Secara umum terdapat dua macam konstitusi. Yang pertama konstitusi tertulis dan yang kedua konstitusi tidak tertulis. Contoh konstitusi tertulis di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan contoh konstitusi tidak tertulis di Indonesia yaitu pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus dalam sidang paripurna DPR. Terima kasih Nafa. Di sini saya sedang bersama dengan Rafa. Nah, Rafa, menurut kamu apa sih sistem pelaksanaan pada masa demokrasi Pancasila? Menurut saya itu DPR sebagai perwakilan rakyat. Adapun Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki peran besar dengan 3 fungsi utama, yaitu fungsinya ada sebagai lembaga pembentuk undang-undang, pelaksana pengawasan terhadap pemerintah, dan juga fungsi anggaran. Oke, terima kasih Rafa pendapatnya. Sama-sama.